Halo, apa kabar? Semoga senantiasa sehat ya. Kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan berbagi bagaimana caranya kita membuat daftar isi secara otomatis. Nah, bagaimana caranya? Mari kita ikuti langkah berikut ini. Ya, ini saya ada sebuah contoh dokumen. Dokumen yang saya gunakan ini dummy, jadi seperti skripsi ya. Mungkin teman-teman yang sedang menyusun skripsi ini dapat membantu teman-teman untuk membuat daftar isi secara otomatis. Nah, ini ada 17 halaman yang saya buat, ada kata pengantar, daftar isi, bab 1, subbab 1, terus kemudian ada subbab 2, nah sampai subbab 2, terus kemudian di bab 2, dan sampai nanti terakhir kita ada di bab 5, simpulan dan saran. Ini hanya contoh saja. Nah, kita akan membuat daftar isi secara otomatis, biar kita nggak manual seperti mengetik satu persatu ya, karena kalau manual, nanti ketika ada perubahan atau ada tambahan atau ada revisi, otomatis nanti dari daftar isi kita harus setting ulang lagi. Ya, ini untuk memudahkan teman-teman. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita akan menggunakan namanya fitur heading ya, di style ini di atas ini. Ada beberapa fitur. Nah, ini kita nanti akan menggunakan heading 1, heading 2. Nah, yang pertama, untuk settingan daftar isinya, kita akan mulai dari heading 1. Jadi heading 1 itu adalah judul-judul besar ya, contohnya kayak kata pengantar, daftar isi, bab 1, bab 2, bab 3 itu kita akan menggunakan namanya heading 1. Nah, sedangkan untuk subbabnya, subbab 1 kita akan menggunakan heading 2. Dan untuk subbab 2-nya kita akan menggunakan heading 3 dan seterusnya gitu ya. Nah, pertama saya akan mulai setting dulu dari kata pengantar ya, kita blok saja di sini. Kemudian kita masuk ke bagian style, kita menggunakan heading 1. Nah, seperti yang dilihat oleh teman-teman, ini warnanya biru. Nah, kenapa biru dan kok berubah ya? Tadi sebelumnya kan rata tengah. Nah, biar nanti kita dalam men-setting selanjutnya tidak setting bola-bali atau terus-menerus ya, kita akan setting di awal terlebih dahulu biar nanti sesuai dengan kaidahnya. Oke, caranya bagaimana? Caranya kita masuk ke sini, heading 1 kita klik kanan, kemudian modify. Nah, di sini adalah settingannya biar nanti kita nggak setting terus ya. Kita warnanya akan hitam, terus kemudian bold, terus kemudian ukuran fontnya karena judul itu menggunakan font 14, terus kemudian jenis fontnya Times New Roman dan rata tengah. Oke, kemudian heading 1, kemudian kemudian oke saja. Nah, ini udah otomatis ya, langsung sesuai dengan kaidahnya, rata tengah, kemudian bold, dan ukuran 14, Times New Roman, warnanya hitam. Nah, selanjutnya sama kita untuk daftar isi. Daftar isi kita menggunakan heading 1 juga. Nah, untuk bab 1 caranya sama ya, kita tinggal menggunakan fitur ini saja, klik terus kemudian heading 1. Oke, terus kemudian bab 2 sama, kita pakai heading 1, dan terakhir bab 5 kita menggunakan heading 1. Nah, ini sudah ya, sudah menggunakan heading 1 semua. Nah, biar nggak penasaran gimana sih hasilnya, kita coba masukkan hasilnya di sini. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita masuk ke dalam references, terus kemudian masuk ke table of content. Oke, kita klik saja di sini. Nah, ini konten kemudian kata pengantar, daftar isi, ini sudah masuk ya. Nah, ini tips saja ya bagi teman-teman ya, kalau misalnya ada case seperti ini. Nah, bab 5 ini kan beda nih, kalau bab 1 kan langsung tuh bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka. Nah, bab 5 kok kayak ke enter, kayak beda halaman gitu ya. Caranya gini teman-teman, caranya gini. Nah, ini kan kayak ke enter ya, kita backspace saja, jadi satu baris. Kemudian biar simpulan dan sarannya ini ke bawah, teman-teman tekan shift kemudian enter. Nah, otomatis seperti ini. Kita save. Oke, nah ini kok belum berubah, gimana caranya biar berubah? Kita update table, terus kemudian update entire table. Oke, nah ini sudah tepat seperti ini ya. Oke, ini sudah jadi daftar isinya. Nah, tapi
semuanya sepertinya belum masuk ya. Subbab 1, subbab 2 kita belum masuk. Nah, caranya gimana biar subbab 1 dan subbab 2 masuk? Caranya sama seperti sebelumnya, teman-teman. Kita blok saja di sini, kita menggunakan heading 2. Oke, kita menggunakan heading 2. Nah, heading 2 biar warnanya juga hitam, terus kemudian Times New Roman, kita sama caranya kayak tadi, modify, warnanya ganti hitam, ukurannya diganti 12 Times New Roman. Nah, sudah ya, kita oke saja. Nah, kita tinggal sesuaikan. Ini subbab 1. Oke, sama dengan yang lainnya juga ya. Oke, kita lanjut ke subbab selanjutnya. Caranya sama, kita tinggal blok saja, kemudian pilih heading 2. Nah, ini nomornya hilang ya, kita coba atur lagi. Oke, subbab 1. Terus kemudian sama, ini juga masih heading 2. Nomornya di 1.3. Oke, kita sesuaikan ya. Oke, ini subbab ya, subbab 2, artinya bahasanya anaknya dari subbab 1. Nah, kita tinggal setting saja, ini menggunakan heading 3 berarti kita. Oke. Nah, heading 3 gimana caranya? Heading 3 sama, kita ke menu style, terus kemudian ini dimodify, warnanya kita ganti hitam, fontnya 12, bold, Times New Roman, terus kemudian oke. Nah, kita pakai heading 3, jadi untuk numberingnya juga sama, kita ikut ya, jadi 1.3.1. Oke. Oke, terus kemudian ininya kita sesuaikan. A few moments later. Ya, kemudian sampai selesai nih ya, kita heading 2, numbering, heading 2, numbering. Oke, terus kita perbaiki, simpan ya. Ya, ini sudah selesai ya proses untuk setting heading 1 dan heading 2, kemudian heading 3. Nah, kita lihat lagi ke daftar isi. Nah, daftar isi ini kok belum bertambah. Caranya gampang, caranya tinggal di update table, kemudian update entire table. Oke, nah ini sudah masuk ya ke dalam ke dalam daftar isi. Ini sudah masuk semua sampai bab 5 dengan urutan tadi, heading 1, heading 2, terus kemudian heading 3. Ini berjenjang begitu ya. Oke. Oke, terus kemudian apa lagi? Oke, sudah selesai ya. Nah, ini kita rapikan saja. Nah, kalau ketika kita merapikan dan ada perubahan halaman, kita tinggal update saja. Oke, ini halamannya sudah sesuai ya. Oke, ya ini demikian ya untuk membuat daftar isi secara otomatis. Ya, ini adalah settingan untuk membuat daftar isi secara otomatis. Tapi kita ada kelupaan tadi ya, kita belum membuat namanya halamannya di masing-masing halaman, halaman per halaman ini ya. Nah, caranya gampang. Gimana caranya untuk kita bisa membuat halaman secara otomatis? Kita tinggal klik insert saja, terus kemudian ke page number. Nah, kita masuk ke yang bottom of page. Ini sudah nongol ya halamannya ya. Halaman 1, halaman 2, halaman 3, halaman 4 sampai seterusnya. Oke, mungkin ini ya cara untuk kita bisa membuat daftar isi secara otomatis. Mungkin nanti kita akan lanjutkan dengan
sekilas tentang daftar isi dan pembuatan skripsi gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian, sampai jumpa di video selanjutnya.